Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Ikhwan fillah, kekayaan bukan tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang. Anak-anak yang jumlahnya banyak bukan pula menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemiskinan kepada seorang hamba, itu bukan tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Karena hakikatnya masalah harta benda, bentuknya kekayaan apapun, itu adalah memang maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifun bi'ibadih. Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Tidak memandang mereka kaya atau tidak memandang mereka orang kafir atau orang Islam. Tidak memandang mereka orang punya jabatan tinggi atau rakyat jelata. Tapi siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menyangka bahwa banyaknya harta yang mereka punya. Orang-orang kafir mengira bahwa anak-anak yang mereka punya itu tanda bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Ayakhsabuna annama numudduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka bahwa ketika mereka diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kami Allah menyegerakan kepada mereka kebaikan? Tetapi mereka tidak menyangka itu. Ikhwan fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang menentukan seorang mulia itu adalah seberapa ia dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas imannya yang menentukan bahwa dia mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan itu. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihah. Bukanlah harta kalian, bukan pula anak-anak kalian yang adalah kalian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan itu, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan kepada kita illa man amana wa amila shalihah. Kecuali mereka orang-orang yang beriman, kecuali mereka orang-orang yang beramal soleh, merekalah yang pada hakikatnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali kami sampaikan, jangan pernah berpikir bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada hartanya, bahwa kebahagiaan seseorang itu terletak pada anak-anaknya. Tidak sama sekali. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak kepada mereka orang-orang kafir, bahkan melimpah. Walid bin Mughirah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang luar biasa banyak. Diberikan harta yang sangat banyak. Tetapi itu bukan tanda bahwa Walid bin Mughirah adalah orang yang mulia. Justru dia termasuk gembongnya orang-orang kafir yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan kekafirannya. Walaupun hartanya melimpah, walaupun anak-anaknya jumlahnya banyak sekali. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya keimanan itu yang akan mengangkat derajat kita. Pada hakikatnya amal soleh yang kita lakukan itu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu semua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil sekali nilainya. Ittaqun nar walau bisyik tamr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, jauhilah neraka, takutlah kepada neraka, artinya menjauhlah kalian dari neraka walaupun hanya dengan satu butir kurma. Kenapa? Karena setiap aktivitas yang bisa menjauhkan kita dari neraka, maka kita harus mengejar itu, kita harus lakukan itu. Sebagaimana satu aktivitas
sekecil apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kejar itu, maka harus kita lakukan itu. Karena pada hakikatnya kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tetap berusaha, beramal soleh, tetap berusaha meningkatkan kualitas iman, menjaga diri dari dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan itu akan muliakan kita, akan jadikan kita sebagai hamba yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, saya menghimbau untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada yang lainnya, mari bersama-sama kita mendekatkan betul diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.